Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat terserap dengan baik dan bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelumnya kalian sudah belajar cara mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi, serta kalian sudah praktik menceritakan kembali isi teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Hari ini kalian akan belajar ke materi KD 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Yang kedua, siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Sebelum kita membahas materi tersebut, coba kalian amati cuplikan berikut ini. Wah, kalau begitu aku harus belajar dulu malam ini. Halaman 60. Nah, ini dia. Menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Aku baca terlebih dahulu. Kenapa ya setelah aku baca masih saja tidak paham? Struktur teks cerita fantasi ini berbeda sekali dengan struktur teks deskripsi. Dan bahasa di teks cerita fantasi lebih banyak dialog. Jadi, apa ya ciri kebahasaan teks cerita fantasi? Aku harus bertanya kepada bu guru besok. Nah, setelah kalian amati cuplikan tersebut, jangan-jangan kalian juga tidak paham mengenai materi struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Untuk itu, mari kita belajar bersama. Baik, yang pertama kita akan membahas struktur teks cerita fantasi terlebih dulu. Struktur teks cerita fantasi ada 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh beserta wataknya, juga berisi pengenalan latar seperti latar tempat, latar waktu maupun latar suasana. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi merupakan bagian di mana timbulnya sebuah masalah hingga masalah itu memuncak. Maksudnya, di bagian ini awal munculnya konflik dan konflik itu makin lama akan makin besar. Yang ketiga, resolusi. Resolusi merupakan bagian yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Jadi bisa dibilang bagian ini adalah pemecahan masalah atau penyelesaian masalah dari bagian komplikasi. Agar kalian lebih dapat memahami penjelasan ibu tadi, coba kalian buka buku paket bahasa Indonesia kelas 7 revisi 2016 pada teks cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada di halaman 60. Kalian bisa amati pada teks cerita tersebut sudah ditentukan struktur-struktur bagiannya. Coba kita baca pada paragraf pertama. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Jadi bisa dibilang paragraf pertama merupakan bagian orientasi. Mengapa demikian? Karena pada paragraf pertama ada pengenalan tokoh serta latar, yaitu Adi, Handi, dan Dani. Dan mereka sedang berada di Candi Trowulan, itu merupakan latar tempat. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu komplikasi.
Bisa kalian lihat pada teks cerita tersebut, bagian dari komplikasi memang cukup banyak. Karena paragraf yang termasuk komplikasi biasanya memang menjelaskan awal munculnya konflik dan menjelaskan kejadian-kejadian masalah yang terjadi. Bisa kita lihat bukti di mana paragraf itu termasuk dari komplikasi. Kita lihat dari paragraf kedua, kalimat pertama. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Dari kalimat tersebut kita bisa mengetahui bahwa adanya suatu masalah yang akan terjadi. Bisa dibilang itu merupakan awal munculnya konflik. Yang ketiga, bagian resolusi. Bisa kalian amati di bagian ini memang benar-benar menjelaskan penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi sebelumnya. Bukti paragraf ini merupakan bagian dari resolusi, yaitu selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata. Seakan tidak percaya, mereka saling beranggulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirik. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar, Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi sudah jelas ya anak-anak mengapa paragraf ini termasuk dari bagian resolusi. Karena si tokoh utama bersama teman-temannya itu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, dan di paragraf ini amanat mulai muncul. Baik, apakah kalian sudah paham sampai di sini? Jika kalian sudah benar-benar paham mengenai struktur teks cerita fantasi, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang kebahasaan teks cerita fantasi. Kebahasaan teks cerita fantasi ada 6. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang. Misalnya, aku, kamu, mereka, atau nama tokoh. Jadi, di dalam cerita teks cerita fantasi, pastinya memiliki sudut pandang, seperti sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Yang kedua, penggunaan kata yang menjelaskan panca indera untuk deskripsi latar, misalnya latar tempat, waktu maupun suasana. Coba kalian buka buku paket bahasa Indonesia di halaman 68. Di sana tertera contoh. Yang pertama, latar tempat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan, semua peralatan pecah, aneh hanya laptopku yang masih menyala. Bagian mana menjadi bukti adanya latar tempat? Ya, bagus sekali. Buktinya pada kata 3 rumah. Contoh yang kedua, latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Di manakah bukti yang menunjukkan bahwa adanya latar suasana? Wah, pintar sekali. Buktinya ada pada kalimat kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Jadi di situ menjelaskan adanya suasana yang sedih dari si tokoh utama. Yang ketiga, latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak menggumpal. Lolongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. Jadi sudah jelas ya anak-anak, kata tengah malam menunjukkan bahwa itu latar waktu. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus keliling.
hidung mancung merupakan makna khusus, sedangkan kata menjulang merupakan makna kias. Alasannya, hidung mancung diibaratkan seperti sesuatu yang menjulang. Padahal, kata menjulang biasanya dibuat untuk menyebutkan sesuatu yang tinggi seperti gunung, bukit, dan lain-lain. Jadi bisa dijelaskan bahwa makna kias merupakan makna yang tidak sebenarnya atau konotatif, sedangkan makna khusus merupakan makna yang sebenarnya. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Coba kalian amati pada buku paket halaman 69. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perbuatan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Kata sambung urutan waktu seperti setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, dan lain-lain. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan masalah atau menggerakkan suatu konflik. Contohnya, Adanya kata tiba-tiba, tanpa diduga, atau di tengah kebahagiaannya, kata-kata tersebut biasanya menjadi petunjuk adanya suatu masalah. yang keenam, menggunakan kalimat langsung atau dialog. Jadi pada teks cerita fantasi memang banyak ditemukan penggunaan dialog. Memang dialog merupakan salah satu dari ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham mengenai struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi? Jika kalian sudah benar-benar paham, coba apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Wah, pintar sekali! Struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Coba, struktur teks cerita fantasi ada berapa? Benar sekali, ada 3, yaitu kebahasaan teks cerita fantasi ada berapa? Benar sekali, ada 6, yaitu baiklah anak-anak, sepertinya kalian sudah benar-benar memahami apa itu struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.